Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lovenata Syahda Ardilia, NIMK 1220041 dari kelompok 1 kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai nomina. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Arinda Oktariski Setianingsih, NIMK 1220017. Yang kedua, Clarissa Nindi Tia Cahya dengan NIMK 1220021. Yang ketiga, Dinda Dwi Prasetyani dengan NIMK 1220029. Yang keempat, Ika Nurbaiti dengan NIMK 1220037. Yang kelima, Lovenata Syahda Ardelia dengan NIMK 1220041. Yang keenam, Muhammad Sultan Maulana dengan NIMK 1220047. Yang ketujuh, Nifat Koirunisa dengan NIMK 1220053. Dan yang terakhir, Resita Aisyah Putri dengan NIMK 1220065. Selanjutnya, kita langsung ke materi. Untuk slide pertama, ada dari pengertian nomina. Nomina merupakan kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Ciri-ciri nomina. Yang pertama yaitu semantis. Dilihat dari ciri semantis, dapat dikatakan bahwa nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, konsep, atau pengertian. Dengan demikian, kata seperti guru, kucing, meja, dan kebangsaan termasuk nomina. Yang kedua yaitu sintaksis. Dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Nomina juga tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarannya adalah bukan. Nomina dapat diikuti adjektiva, baik langsung maupun dengan disertai kata yang. Ciri-ciri nomina selanjutnya yaitu morfologis. Nomina dibedakan menjadi dua macam, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar adalah nomina yang terdiri atas satu morfem, sedangkan nomina turunan adalah nomina yang terbentuk melalui fiksasi, perulangan, dan pemajemukan. Yang terakhir yaitu predikat. Dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Nomina juga tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarannya yang benar yaitu bukan. Nomina juga dapat diikuti adjektiva, baik langsung maupun dengan di antara kata yang. Selanjutnya yaitu bentuk nomina. Bentuk nomina ada dua, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar merupakan nomina yang hanya terdiri atas satu morfem seperti radio, udara, kertas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nomina turunan. Nomina turunan ini dapat diturunkan melalui afiksasi, perulangan, dan pemajemukan. Nomina turunan terbagi atas satu nomina berafiks, seperti keuangan, perpaduan, dan gerigi. Yang kedua, nomina reduplikasi, seperti gedung-gedung, tetamu, dan pepatah. Yang ketiga, nomina hasil gabungan proses, seperti batu-batuan dan kesinambungan. Yang keempat, nomina yang berasal dari berbagai kelas karena proses. Yang pertama, deverbalisasi, seperti pengangguran, pemandian, pengembangan, dan kebersamaan. Yang kedua, deadjektivalisasi, seperti ketinggian dan leluhur. Yang ketiga, denumeralisasi, seperti kepelbagaian dan kesatuan. Yang keempat, deadverbialisasi, seperti keterlaluan dan kelebihan. Yang kelima, penggabungan, seperti jatuhnya tridharma. Kemudian, bentuk nomina. Nomina paduan leksem, contohnya seperti daya juang, cetak lepas, loncat indah, tertib acara, dan jejak langkah. Kemudian, nomina paduan leksem gabungan, contohnya pendayagunaan, ketatabahasaan, pengambil alihan, dan kejaksaan tinggi. Subkategorisasi terhadap nomina. Yang pertama, nomina bernyawa. Nomina bernyawa dibagi menjadi dua, yaitu 1. Nomina persona atau insan yang memiliki ciri-ciri A dapat disubstitusikan dengan ia, dia, dan mereka.
B. Dapat didahului partikel si. Yang termasuk dalam nomina persona yaitu A. Nama diri, seperti Meilan, Bian, Naufal, dan lain sebagainya. Nama diri tidak dapat direduplikasi karena akan menjadi nomina kolektif. B. Nomina kekerabatan, seperti kakek, nenek, kakak, adik, bapak, ibu, dan anak. C. Nomina yang menyatakan orang atau yang diperlakukan seperti orang. Contohnya seperti nona, tuan, nyonya, hantu, malaikat, dan lain-lain. D. Nama kelompok manusia seperti Jepang, Malaysia, Jawa, dan lain-lain. E. Nomina tak bernyawa yang dipersonifikasikan, seperti MPR. Nomina bernyawa selanjutnya yaitu nomina flora dan fauna yang memiliki ciri sintaksis tidak dapat disubstitusikan dengan ia, dia, mereka. Kemudian, tidak dapat didahului partikel si kecuali flora dan fauna seperti yang dipersonifikasikan dengan si kancil atau si kambing. Subkategorisasi terhadap nomina yang selanjutnya yaitu nomina tak bernyawa. Dengan contohnya, nama lembaga seperti DPR, MPR, DPRD, UUD. Kemudian konsep geografis seperti Bali, Purbalingga Utara, Selatan, Hilir. Kemudian waktu seperti Senin, Rabu, Mei, besok, lusa, dan 2002. Setelah itu ada juga nama bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Banyumasan. Kemudian ada ukuran dan takaran seperti karun, gram, kilometer. Dan yang terakhir ada tiruan bunyi seperti aum, dengung, dan kokok. Subkategorisasi terhadap nomina yang selanjutnya yaitu nomina terbilang dan tidak terbilang. Nomina terbilang yaitu nomina yang dapat dihitung dan dapat didampingi oleh nomoralia seperti buku, kursi, meja, dan lain-lain. Sedangkan nomina tak terbilang yaitu nomina yang tidak dapat didampingi oleh nomoralia seperti kebersihan, kesucian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu nomina kolektif dan bukan kolektif. Nomina kolektif mempunyai ciri dapat disubstitusikan dengan mereka. Nomina kolektif terdiri atas nomina dasar seperti tantara, keluarga, dan nomina turunan seperti tepung-tepungan, minuman, dan lain-lain. Contohnya itu ada asinan, cairan, catatan, jamaah, duet, dan lain-lain. Berikutnya yaitu nomina berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama ada nomina konkret, yang kedua yaitu nomina abstrak. Untuk nomina konkret, yaitu kata benda yang digunakan untuk menggambarkan objek yang mampu ditangkap oleh panca indera. Contohnya kertas, rumah, gedung, dan binatang. Kemudian untuk nomina abstrak sendiri, yaitu kata benda yang digunakan untuk menggambarkan objek yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti keberanian, kebaikan, ide, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penggunaan nomina selain menunjukkan benda. Yang pertama, sebagai penggolong benda yang dipakai bersama nomoralia untuk menandai kekhususan nomina tertentu. Yang kedua, nomina tempat dan arah seperti kanan, kiri, barat, selatan. Yang ketiga, yaitu tiruan bunyi seperti aum, deram, deru, krang, kring. Yang keempat, makian seperti monyet, anjing, dan yang lainnya. Yang kelima, kuantita seperti bidang, cekak, gelas, hasta, langkah pikul, bongkah, depa, goni. Dan yang keenam yaitu ukuran seperti gram, kilo, ons, sentimeter, kilogram, dan inci. Selanjutnya, proses nominalisasi ialah proses pembentukan nomina yang berasal dari morfem atau kelas kata yang lain. Proses ini dapat terjadi dengan satu afiksasi. Berdasarkan pada kemungkinan kombinasinya, nomina turunan dapat dibagi atas bentuk yang berafiks dengan pertama, ke, pe, dan per. Contoh, pembicara, pelaut, keamanan, pertapa. B. An. Contoh,
sayuran, dan manisan. C. Ke, an, pe, an, dan per-an. Contoh pemeriksaan, penghargaan, pertanyaan. 2. Proses nominalisasi dengan si dan sang. Contoh kata si manis, si kecil, sang dewi. 3. Proses nominalisasi dengan yang. Dengan menambahkan yang di depan, dasar kita diperoleh bentuk nomina seperti yang lari, yang cantik. Berikut contoh penggunaan nomina. Ari membaca buku. Buku pada kalimat di atas menduduki peran sebagai objek karena kata buku di atas dikenai pekerjaan. Gedung itu sangat tinggi. Kata nomina pada kalimat di atas yaitu pada kata gedung berperan sebagai subjek karena kata gedung yang dideskripsikan. Jingga tinggal di perumahan. Kata nomina pada kalimat di atas yaitu pada kata perumahan yang berperan sebagai objek. Krida Laksana mengungkapkan bahwa nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, dan mempunyai potensi didahului oleh partikel dari. Namun pada kenyataannya dalam KBBI terdapat kata yang berkelas kata nomina seperti dalam kata kegemukan, yang dimana diragukan kelas katanya jika menempati predikat. Dalam posisinya sebagai predikat, kata kegemukan tidak dapat diingkari dengan menggunakan kata bukan. Kata pengingkar yang tepat untuk kegemukan adalah tidak. Kemudian selanjutnya, nomina dapat diikuti adjektiva baik secara langsung maupun diantarai kata yang dapat diikuti oleh verba atau kelas kata lainnya. Hal ini juga berlaku pada nomina yang menempati predikat. Contohnya yaitu pada kalimat A. Mungkin ia dulunya seorang penari balet. B. Mungkin ia dulunya seorang penari balet yang cantik. Frasa seorang penari balet dapat diikuti adjektiva, baik secara langsung maupun diikuti dengan kata yang dapat diikuti oleh verba atau kelas kata lainnya. Dalam kalimat B, penambahan kata yang cantik pada nomina seorang penari balet berterima secara sintaksis dan tidak melewati batas fungsi dan tidak menjadi keterangan. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri nomina yang menempati predikat. Nomina yang menempati predikat memiliki sedikit perbedaan daripada nomina yang menempati subjek dan objek. Nomina dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan unik karena dapat menempati posisi sebagai predikat dan memiliki ciri-ciri yang membedakan dari nomina yang menempati fungsi selain predikat. Berikut ini adalah ciri-ciri nomina yang menempati predikat. A. Ciri semantik nomina yang menempati predikat. Sama dengan ciri nomina secara umum, nomina yang menempati predikat juga dapat mengacu kepada manusia, binatang, benda, konsep, atau pengertian. Contohnya adalah pada kalimat, mungkin ia dulunya seorang penari balet. Dalam kalimat tersebut terdapat nomina yang menduduki predikat yang mengacu kepada manusia, yaitu seorang penari balet. Frasa ini mengacu kepada seseorang yang dapat menari balet. B. Ciri-ciri sintaksis nomina yang menempati predikat. Nomina memiliki ciri sintaksis tidak dapat diingkarkan dengan menggunakan kata tidak. Kata untuk mengingkari nomina adalah bukan. Hal ini berlaku untuk nomina yang menempati kata predikat. Berikut ini adalah contohnya. A. Bambang bukan guru kelas 6 SD. B. Bambang tidak guru kelas 6 SD. Dalam kalimat A, dapat diterima karena nomina guru kelas 6 SD diingkari dengan menggunakan kata bukan yang merupakan salah satu ciri predikat nomina. Sementara dalam contoh kalimat B, kalimat tidak dapat diterima karena diingkari dengan menggunakan kata tidak yang merupakan bentuk ingkaran predikat verba. C. Ciri morfologi nomina yang menempati predikat. Nomina dasar sebagai predikat. Nomina dasar adalah nomina yang terdiri dari satu morfem. Contohnya,
namun hari ini mereka kesatria. Terdapat nomina dasar yang menempati predikat, yaitu kesatria. Kata kesatria adalah orang yang gagah berani atau pemberani. Nomina dasar yang menempati predikat dan yang tidak sama-sama memiliki afiks atau reduplikasi. Nomina turunan sebagai predikat. Nomina turunan dapat ditemukan karena proses nominalisasi. Menurut Krida Laksana mengungkapkan bahwa proses nominalisasi adalah proses pembentukan nomina yang berasal dari morfem atau kelas kata yang lain. Salah satu proses nominalisasi adalah afiksasi. Contoh nomina turunan sebagai predikat. Jadi kami ini kan hanya penjahit, jadi tidak membuat dalam partai besar. Dalam kalimat tersebut terdapat bentuk afiksasi nomina, yaitu kata penjahit yang menduduki predikat. Kata penjahit merupakan nomina yang memiliki bentuk dasar jahit dan prefeks P. Kata jahit sendiri merupakan verba yang berarti melekatkan dengan jarum dan benang. Sementara itu, prefeks P adalah bentuk petugas berarti yang biasa melakukan atau sebagai profesi, kegemaran, dan kebiasaan. Nomina turunan yang menempati predikat yang terbentuk melalui afiksasi seperti dalam kalimat di atas tidak memiliki perbedaan dengan nomina turunan yang menempati subjek atau objek yang terbentuk melalui afiksasi. Sekian pemaparan materi tentang nomina dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.